Jadi sob, ini kita membahas tentang saddle, ketinggian saddle seperti apa yang pas untuk kita ya. Nah, di sini kelihatan ini yang mau kita tuju dengan pengukuran saddle itu sebetulnya tinggi rendah saddle itu adalah posisi kaki yang pas ketika kita goes, yaitu ketika saddle pedal di posisi terbawah, kaki itu membentuk sudut 20 derajat. Nah, cara ngukur saddle yang pas itu bisa juga dengan mudah seperti ini. Kalau saddle itu kita letakkan ketiak di pangkal saddle, maka ujung jari kita itu ada di pangkal di tengah-tengah as BB seperti itu. Nah, usahakan juga saddle itu posisinya rata ya, rata air sehingga kita tidak terlalu tidak saddle itu posisinya tidak mendongak ataupun menukik gitu seperti itu. Nah, ini kan di itu saddle itu ada di seat post itu ada pengukuran untuk maju mundur dan turun naik si saddle posisinya. Nah, saddle yang baik itu posisinya rata. Nah, ini posisi saddle itu bisa dimaju mundurkan, di setelannya itu ada di sini. Nah, untuk pengaturan posisi riding itu 5 mili aja, beda 5 mili itu pengaruhnya sudah besar ke posisi riding kita. Maka di sini ada toleransi sekitar relnya saddle itu sekitar 10 sampai 15 mili itu bisa maju atau mundur gitu sesuai dengan jangkauan yang kita butuhkan. Ini semua kita upayakan untuk mencapai titik yang paling fit, yang paling pas dengan badan kita supaya goes kita semakin efisien. Nah, ini adalah kita coba atur, kita ganti saddle ini. Ini seat post ini model satu baut ya, model yang dijepit dan diikat dengan satu baut. Ada juga yang modelnya diikat dengan klem ya, bautnya di kanan kiri. Ada juga yang model 2 baut di depan dan belakang gitu. Nah, kalau ini satu baut cukup dengan mengendorkan atau mengencangkan satu baut, itu saddle sudah terpasang di seat post seperti ini. Ya. Terus model itu yang 0. Oh iya. Nah, ini seat post ini model setback ya. Setback artinya kedudukan si saddle mundur sekian senti dari titik nolnya saddle gitu. Ini disebut setback seat post. Ada seat post tertentu yang posisinya itu lurus seperti ini. Itu seat post 0 derajat biasanya kita sebut. Dia lurus. Memang ini untuk memenuhi kebutuhan kita untuk posisi berkendara, posisi riding yang paling pas gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang misalnya punya insimnya pendek tapi upper body-nya panjang gitu. Nah, dia butuh posisi yang agak mundur. Nah, dia cocok pakai seat post yang seperti ini, setback. Tapi ada juga sebaliknya, orang yang upper body-nya itu pendek tapi insimnya panjang. Nah, sehingga dia butuh posisi yang paling mendekati dengan seat post ini. Maka dia butuh yang seat post yang 0, kedudukannya 0, itu lurus gitu. Jadi dia ketika dia duduk di atas saddle itu, posisi tulang panggulnya itu lurus kedudukannya sama seat post seperti itu. Maka dibuat model-model seat post, aneka macam seat post seperti ini. Nah, ini sekali lagi posisi seat post yang tadi, yang seat post 0 itu berkaitan dengan jangkauan ya. Jadi kalau dia butuh jangkauan yang lebih maju itu, lebih ke depan, nah dia mungkin butuh, kalau ukuran frame-nya udah nggak bisa di adjust lagi ya, dia
butuh mungkin kedudukan seat post yang sejajar sama seat postnya itu. Kedudukan saddle yang sejajar sama seat postnya, kedudukan dia duduk ya. Posisi dia duduk itu sejajar sama seat post. Nah, sekarang kita pasang. Nah, memasang saddle itu juga sebaiknya rata ya, rata air. Jadi kita tidak merosot, tidak gampang merosot ke depan, dan sebaliknya juga ketika kita goes, kalau ini kita posisi kemaluan itu tidak tertekan, tidak mendapat tekanan berlebih dari si seat post, makanya dia sebaiknya posisinya rata air. Kalau dia ndongak gitu, agak bahayanya adalah dia menekan ini area kemaluan, dan nanti ketika kita misalnya buang air kecil gitu, itu terasa perih gitu. Nah, itu antara lain karena posisi seat post terlalu ndongak. Jadi tolong diperhatikan itu, posisi seat post jangan sampai menekan area ini kemaluan. Kalau dia terlalu ndongak, maka dia seat post itu sudah dilengkapi adjuster supaya bisa mengatur posisi saddle itu lurus rata air, atau mau agak naik sedikit atau agak turun sedikit gitu, turun naik sedikit itu bisa. Sama maju mundur dia bisa diatur. Nah, seperti ini bisa turun naik, ini bisa turun naik ya. Nah, kita cari posisi yang paling pas, yaitu rata air. Nah, kalau posisinya kira-kira sudah pas, rata, lalu juga maju mundurnya udah cukup, nah, baru kita coba kencangkan baut. Nah, nanti kalau sudah posisinya udah oke, udah kokoh semua, baut-baut udah kokoh, baru kita coba jalan. Tengah juga nggak terlalu ini. Nah, soal maju mundurnya, nah itu tadi kembali sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan badan kita, jangkauan seberapa. Nah, itu ketemunya gimana ya, nanti kalau kita coba goes, kita akan bisa merasakan bahwa oh ini jangkauannya terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita cari posisi yang pas ya. Sebetulnya posisi kedudukan saddle tinggi rendahnya yang pas dengan kita itu seperti apa. Jadi kita cara mudahnya aja, Kalau yang benar memang ada namanya bike fitting, itu kita diukur semua. Yang diukur itu inseam, terus torso, ya long torso. Tapi karena kita ini nggak ukur itu, kita mudahnya saja. Itu yang mau kita capai itu ketika kita goes. Nah, ini posisi kaki itu kan 20 derajat yang benar. Posisi ketika pedal di bawah dia 20 derajat. Nah, itu ketinggian saddle yang mau kita cari. Maka saddle yang pas tingginya adalah saddle yang membuat ketika posisi kita goes, kaki kita di titik terbawah itu, kaki kita membentuk sudut 20 derajat ketika pedal di bawah. Nah, bisa juga kita ngukur dengan seperti ini, pakai tangan ya, tangan dari pangkal ketiak sampai ke sini, pas dia tempat jatuhnya di tengah sini, di tengah as BB. Nah, itu posisi yang pas. Jadi letakkan ketek di ya, di sini di ini saddle. Posisi saddle. Lalu, nah ini panjang lengan, tangan lurus, itu jatuhnya dia di tengah-tengah ini, di tengah-tengah as BB. berarti Itu ukuran pas. kita udah pas tuh ya. Itu udah ukuran pas. Seperti itu. Nah, kalau soal jangkauan, nah itu harus dicoba ya, diukur dari lengan kita, diukur sama ininya, kedudukan kita saat goes di sini. Nanti akan terasa. Nah, mudahnya juga. Nah, ketika kita posisi riding, itu sebetulnya kita nggak bisa ngelihat as ini, nggak bisa ngelihat as depan karena kita terhalang handlebar.
Nah, itu posisi yang pas sebetulnya. Artinya kalau misalnya posisi as itu di belakang handlebar, itu berarti step kita kepanjangan. Harus dia mundur lagi. Sebaliknya kalau posisi as itu kelihatan ada di depan handlebar, berarti ininya kependekan, sistemnya kependekan. Itu kalau kita mencari jangkauan sih sebetulnya. Nah, oke sob, itu tadi ulasan kita tentang saddle dan seat post dalam kaitannya dengan mencari posisi riding yang paling pas, yang paling efisien dan nyaman. Jadi jangan berhenti untuk eksplorasi sepeda, untuk mengenali sepeda kita, juga kedudukan kita saat bersepeda di titik yang paling benar supaya kita semakin efisien goesnya dan semakin nyaman. Oke, selamat mengeksplor sepeda-sepeda kalian. Sip.